Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan membahas latihan soal sumatif tengah semester. Nah, agar tidak mengantuk, silakan siapkan buku. Jadi nanti kalian bisa sambil belajar, menulis soalnya, kemudian mencoba jawab, dan lihat jawaban yang benar seperti apa. Oke? Silakan jangan hanya ditonton saja, silakan sambil ditulis. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada tabel tentang nama makanan, suhu sebelum masuk lemari pendingin, sama suhu setelah masuk lemari pendingin. Yang ditanyakannya apa? Berdasarkan informasi di atas, makanan yang memiliki suhu paling dingin setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin adalah, nah anak-anak jangan salah, ketika ditanya tentang suhu, berarti kalian harus tahu kalau minus atau minus itu makin besar minusnya berarti makin dingin. Nah, kalian perhatikan saja suhu setelah masuk ke lemari pendingin. Di manakah itu? Kalian lihat bagian kanan, nah yang ini. Mana yang angkanya paling dingin? Sudah jelas, yaitu negatif French fries. Itu jawabannya. Nah, hati-hati, ini kan yang tanyanya setelah dimasukkan. Berarti apa? Atau yang tidak paling dingin gitu. Berarti ya yang paling besar nilai minusnya yaitu negatif 9,5. Tapi kalau ini kan ditanya suhu paling dingin, jadi ya sudah, jawabannya adalah negatif 15 derajat Celcius. Oke, okay? Next. Di sini anak-anak ada soal cerita yang, wah kelihatannya panjang banget gitu ya. Tapi anak-anak jangan sampai ke uh, panik duluan gitu. Jangan sampai kalian langsung mikir, ah ini susah banget. Tidak kok. Caranya apa? Kalian boleh lihat dulu apa yang ditanyakan dari soal. Nah, biasanya yang ditanyakan itu ada tanda tanya atau biasanya ditanyakan itu ada di bagian paling bawah dari soal cerita. Nah, kalian lihat di sini ada kan? Iya, ada di sini. Nih, berdasarkan informasi di atas, berapakah suhu es krim yang dibeli oleh Abraham setelah 6 menit? Nah, berarti ini tentang suhu dong. Nah, biasanya untuk paragraf pertama itu adalah sebuah fakta. Nah, biasanya itu fakta. Fakta. Kemudian konteksnya atau ceritanya itu mulai dari yang kedua. Biasanya, tapi tidak selalu ya. Nah, kalian bisa lihat dulu aja yang kedua. Abraham pergi ke supermarket dan membeli es krim vanila yang berada di dalam freezer dengan suhu freezer negatif 14 derajat Celcius. Setelah itu Abraham mengantri pembayaran di kasir selama 6 menit. Pada saat menunggu tersebut ternyata, nah ini nih yang harus kalian ingat. Suhu es krim naik 1 derajat setiap 2 menit. Nah, kita mulai ya. Suhu awal itu adalah negatif 14. Dia ngantri 6 menit kan? 6 menit nih dia ngantri. Nah, dengan kenaikan setiap 2 menit itu satu, berarti kenaikannya itu cuma 3 derajat Celcius. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Negatif 14 derajat ditambah 3 derajat sama dengan negatif 11 derajat Celcius. Selesai. Oke. Anak-anak, disclaimer dulu. Ibu mungkin berbicaranya akan sangat cepat menjelaskannya, jadi silakan disesuaikan. Kalau menurut kalian ibu kecepatan, boleh diklik yang pengetahuan di YouTube-nya, jadi 0,25 atau 0,5 kecepatannya ya. Kenapa ibu cepat-cepat? Soalnya ibu masih ngambil ini durasi, jadi ibu inginnya nggak terlalu panjang durasinya ya, gitu. Oke, okay? Silakan disesuaikan saja dengan kemampuan kalian bisanya seberapa cepat. Oke, next ya. Nah, ini juga sama. Terasa sangat besar, tapi terasa sangat sulit gitu ya kalau ada soal cerita. Padahal enggak. Lihat dulu aja pertanyaannya di paling bawah. Berdasarkan informasi di atas, berat seluruh belanjaan Burar adalah, yang ditanyanya adalah berat seluruh. Berarti harus dijumlahkan. Belanjaannya apa aja? Ini kelihatan kan? Yang ada angkanya. Berarti ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kita tambahkan saja. 11,5 ditambah 114 ditambah 12 dan ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, kalau penjumlahan koma, ini gampang, tidak sulit. Kita kerjakan dari kiri ke kanan dulu. Berarti 11,5 ditambah 114. Nah, kalau anak-anak bingung, 114 itu di mana nyimpannya? Kalian bikin aja koma sendiri. Koma 0, ini sama aja. Komanya harus sejajar ya kalau operasi desimal. 5 tambah 0, 5. Komanya juga tetap sejajar, 1 tambah 4, 5. 5, 1 tambah 1, 2. 1 tidak ditambahkan apapun, berarti tetap 1. Oke, lanjut. 25,5 ditambah 12,25. Nah, ingat komanya harus sejajar. Kita tambahkan. Bu, kalau gini gimana? Aku bingung. Ya udah tambahin aja 0, ini sama aja. Oke? 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Komanya sejajar. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 1, 3. Dan 1 tidak ditambahkan apapun, berarti tetap 1.
Oke, kemudian kita jumlahkan, ini dijumlahkan aja yang 40 tambah 1, 41, berarti kita tinggal nulis ditambah 41, nulisnya kayak gini ya, koma 00, sama aja. Yang penting itu kalian harus tahu komanya harus sejajar. Itu aja sih kuncinya. Tambah 5 tambah 0, 5, 7 tambah 0, 7, koma, 7 tambah 1, 8, 3 tambah 4, 7, 1. Oke, jadi jawabannya adalah 178, beres. Mudah kan? Ini hanya perlu ketelitian dalam menyimpan koma. Oke, lanjut. Wow, apa ini? Ini adalah perakiraan cuaca dunia di hari ini dan esok hari dari BMKG. Nah, kalian lihat dulu aja soalnya apa, ditanyakannya apa. Perubahan suhu terkecil pada tanggal 2 Oktober terjadi di kota. Ini ditanya suhu terkecil, perubahan. Kalau perubahan berarti kalian harus mencari selisih. Apa itu selisih, Bu? Selisih itu adalah hasil dari angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Nah, yang ditanyakannya pada tanggal berapa? Pada tanggal 2 Oktober. Jadi harus teliti. Kalian tidak perlu mencari yang 1 Oktober. Nggak usah dipikirin. Karena yang ditanyakan di soal adalah hanya yang 2 Oktober saja. Yang ini 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Terus ini 28 dikurangi 25, 3. Terus ini 30 dikurangi 25, 5. Ini 31 dikurangi 24, berapa? 7. 30 dikurangi 25, 5. Dan yang terakhir 31 dikurangi 26, 5 juga. Nah, suhu terkecil, perubahan suhu terkecil. Berarti yang jawabannya paling kecil yaitu 3 alias Jakarta. Ini untuk yang paling kecil. Kalau pertanyaannya paling besar, berarti lihat yang mana selisihnya yang paling besar, yaitu Kuala Lumpur, 7 derajat. Gitu ya, bisa ya? Oke, hati-hati kalau ditanyanya suhu terkecil, lihat yang paling kecil selisihnya. Kalau ditanya suhu terbesar, lihat yang paling besar selisihnya. Oke, next. Di sini ada 2 soal, yang kanan sama yang kiri. Ibu kasih apa ini terbatas aja, biar nggak pusing. Oke? Ada kartu nih, kalian harus menyusun. Nah, biasanya kesalahan anak-anak itu kalian udah bisa susunannya udah benar gitu. Tapi salah lihat soal, harusnya dari yang terbesar ke terkecil malah kebalikannya. Itu kan salah ya tetap. Jadi harus hati-hati ketika membaca soal. Dari mana ke mana nih gitu. Oke, kita mulai dari yang kiri dulu. Susunlah dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti mulai dari negatif 23, kemudian negatif 18, negatif 7, 4, dan yang terakhir 26. Jelas ya, tidak perlu ditanyakan lagi ini mah ya. Next, yang sebelah kanan. Susunan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kebalikannya nih. Nah, kalau kayak gini, beda-beda. Biasanya sih Ibu merubah menjadi koma dulu, jadi desimal. Kayak misalkan tadi 14 derajat, 14% itu sama aja kayak kalau jadiin desimal itu kayak gini. Bentar ya. Jadinya 0,14 Oke, baru deh kita bisa menyusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti otomatis 113 yang pertama, kemudian 36 yang kedua. Nah, selanjutnya 0,8 sama 0,14 itu gimana? Kebanyakan anak-anak salahnya itu gini. 0,14 itu kayak 0,14 padahal tidak. Ya, desimal itu hitungnya 1-1. Jadi 1,4 gitu. Nah, berarti ngebandinginnya yaitu 8 dengan 1. Mana yang lebih besar? Otomatis 8 lah. Maka jawabannya di sini yang ditulis dulu adalah 0,8. Baru deh 0,14 atau 14%-nya. Beres. Mudah ya? Oke, lanjut. Nah, soal ini kalian jangan sampai bosan. Karena akan ada terus-terusan ya. Oke, kita mulai aja. Di sini ada sebuah olimpiade matematika. Terdapat 25 soal pilihan. Kalau benar, kalian dapatnya 4. Kalau salah, kalian dapatnya negatif 1. Kalau tidak menjawab, kalian dapat 0. Sherin sebagai salah satu peserta yang mengikuti Olimpiade Matematika menjawab 20 soal saja. Setelah diperiksa hanya 17 soal yang benar. Berapakah nilai yang didapat oleh Sherin? Berarti kalian harus tulis dulu yang benar. Benarnya berapa? 17. Berarti 17 dikahnya berapa? Berarti kalau misalkan Sherin cuma jawab 20, 17 yang benar, berarti yang salahnya adalah ada 3. Betul gak? Betul dong. Berarti 3 dikali negatif 1. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Tidak dijawab, oke? Berarti berapa yang tidak dijawabnya? 5. 5 kali 0. Nah, tinggal kita hitung 17 kali 4 berapa? 10 kali 4, 40 tambah 28, 58. Salah 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3. 5 kali 0, 0. Nah, tapi sini kadang tidak harus dikurangi sama yang salah gitu.
Ini 68 ditambah negatif. Nah, beres. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai lupa, harus dikurangi dulu sama yang salahnya. Oke, next. Nah, biasanya kalau soal kayak gini tuh banyak dulu di atasnya tuh kayak ada soal ceritanya dulu gitu. Wah, panjang. Tapi sebenarnya intinya cuma segini aja. Pendapatan Pak Joko dalam 1 bulan itu 6 juta. 40%-nya di untuk keperluan belanja harian. 25%-nya untuk transportasi, 1/5 bagiannya untuk rekreasi, dan sisanya ditabung. Berapa rupiah Kak tabungan pajak tiap bulan? Nah, berarti caranya adalah 6 juta ini kan sama aja kayak 100% ya. Sama dengan 100%. Kita mau tahu sisanya itu berapa? Berarti 100% dikurangi 40%, dikurangi lagi 1/5. Berarti 1/5 dikali 100, 20%. 20% itu 1/5 ya. 1/5 itu sama aja kayak 20%. Nah, berapa? Sama dengan berapa? Ya, 100 kurangi 40, 60. 60 kurangi 25, 60 kurangi 25, 35. 35 kurangi 20, berarti jawabannya 15%. Nah, ini belum beres. Kenapa? Karena yang ditanyanya rupiah, berarti uangnya berapa? Berarti kalian harus mengalihkan 6 juta itu keseluruhan dikali dengan 15% atau 15 per 100. Kalian bisa coret 2. Nah, 6 kali 15, 6 kali 10, 60, 6 kali 5, 30, berarti 90 ya. Ya, 90. Itu 15 kali 6. Tambahin 0, sisanya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 900.000. Selesai. Jadi tabungannya pajak itu tiap bulannya 900.000. Sip. Oke, selanjutnya. Wow. Ini ada permainan kelereng ya. Terutama anak laki-laki, mereka sering mengoleksi banyak-banyak kelereng. Ari, Bani, dan Cahya. Ari memiliki 16 kelereng ya. Bani memiliki berapa? 12 kelereng hijau, dan Cahya 18 kelereng biru. Suatu hari ketika partisipant ingin menyimpan kelereng tersebut ke dalam beberapa kotak dengan cara yang unik, banyak kelereng merah di setiap kotak sama, begitu pula kelereng hijau dan biru. Pertanyaannya, kotak-kotak yang paling banyak dibutuhkan untuk menyimpan kelereng-kelereng tersebut adalah, nah anak-anak, kalau ditanya berapa banyak jumlah yang sama atau agar sama, agar adil, kayak gitu-gitu, berarti ini ceritanya tentang apa? Tentang FPB dong, ya. Kita tinggal cari FPB-nya aja. Caranya gimana? Ibu mau pakai petak sawah. Kalau kalian mau pakai pohon faktor boleh, silahkan ya. Nah, di sini bedanya ada 3 angkanya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal tulis aja. 16, 12, dan yang terakhir 18. Bagi mulai banyak pajak 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, berarti mulai dari kecil 2. Nambah bisa 9. Kalau bisa semua nih, semuanya berubah nih angkanya. Harus dikasih tanda. Oke. Sebentar kecoret. Oke, lanjut ya. Mulai dari sini. 2 bisa nggak? Bisa. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2, 9. Dibulatin nggak? Tidak, karena yang berubah hanya 2 angka. Lanjut. 2 lagi. 2, 3, 1, 3, 9. Dibulatin? Tidak. Aduh, nggak cukup, kesini aja ke pinggir ya. Bagi berapa? Bagi 3. Berarti 1, 1, 3. Dibulatin? Tidak. Kenapa tidak? Karena hanya 2 angka yang berubah. Karena terakhirnya 3. 1, 1, 1. FPB itu kalian hanya mengalihkan yang diberi tanda saja sama ibu. Berarti hanya 2 ya, udah 2 aja coba. Jadi kotak yang paling banyak yang dibutuhin sama mereka bertiga itu adalah hanya 2 aja cukup. Oke? Sip. Sekali lagi kalau terlalu cepat silahkan diubah pengaturan YouTube-nya jadi 0,5 atau 0,25 ya. Oke, lanjut. 2 buah bus sekolah tiba di tempat pemberhentian bus setiap 12 menit dan 18 menit. Jika bis berangkat bersamaan, yaitu pukul 6 lebih 10 pagi, maka pukul berapa ketiga bis tersebut terhenti secara bersamaan? Oke, sepertinya ini tipe ya. Harusnya ini 2, bukan 3. Harusnya 2, bukan 3. Oke. Nah, ini kalau ditanya tentang waktu, kapan mereka bertemu kembali, kapan jadwal les kembali, atau kapan, pokoknya tentang waktu itu berarti kita harus mencari KPK saja. Caranya gimana ya? Bisa pakai pohon faktor, bisa pakai petak sawah. Kalau ibu pakai petak sawah. Berarti 12 dan 18 kita cari KPK-nya. Bagi 2 dulu kan. Nanti kasih tanda. 2 lagi. 3, 9. Karena hanya 1 berarti enggak, karena dua-duanya
bisa dikasih tanda. Dan yang terakhir 3, 1, 1, beres. KPK itu ngaliin semua, berarti 2 kali 3. 4 kali 9 berapa? 36. Nah, ini tuh belum selesai karena ini baru jawaban 36 menitnya doang. Nah, sedangkan ditanyanya pukul berapa? Berarti kita harus tambahin 06. Ini 0 ya. 06 lebih 10. Kenapa 00? Karena ini jam. Sedangkan jawabannya hanya menit. 0 tambah 6, 6. 1 tambah 3, 4. 6 tambah 0, 6, 0 tambah 0. Berarti ketemunya lagi pada jam 06 lebih 46. Beres. Nah, lanjut ya. Berapa hasil kali dari 4,5 dikali 1 per 12? Nah, biasanya Ibu suka merubah jadi pecahan dulu. 4,5 itu sama aja kayak 45 per 10. Baru udah dikali 1 per 12. Cara ngaliinnya pecahan, jangan sampai lupa ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kayak gini. Bentar. Mana nih? Oh, ini. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 40 kali 12 berarti 120. Nah, ini bisa diperkecil lagi bagi 5. Berarti 9 per 120, 24 ya. 24. Ini bisa diperkecil lagi sama dengan 3 per 8. Udah. 3 per 8. Selesai. Atau misalkan, Bu, di optionnya nggak ada pecahan, adanya desimal. Ya udah, tinggal cari aja desimalnya berapa. Itu berarti itu kalau nggak 0, berapa ya? 3 dibagi 8. Karena 3 lebih kecil dari 8, jadi minjem 0, maka disini 0, dikurangi 6, minjem 56, 7, kurangi 45. Oh, 0,375. Beres. Lanjut. Nah, di sini, biar nggak bingung, itu ada 2 soal ya. Mulai dari yang atas dulu. Yang atas dulu ya. 4K dikurang 9L tambah 6 tambah 24. Memiliki 4 suku polinomial, koefisien dari L adalah 9, 24 adalah konstanta, dan variabelnya adalah KLM. Oke, caranya adalah kalian cek mana pilihan jawaban yang menurut kalian itu tuh pasti benar, nggak mungkin salah. Jawabannya adalah yang 4, karena variabelnya K, L, dan M. Maka dari itu yang nggak ada angka 4 kita bisa coret atau nggak usah pilih. Ini nggak ada. Nggak ada. Berarti sisanya 2 lagi kan, B sama C. Sekarang lanjut. Yang paling jelas, koefisien dari L adalah 9. Oh, tidak. Kalau di aljabar harus dibawakan, jadi itu harusnya negatif 9. Maka dari itu yang ada poin 2 itu salah. Yang mana? Yang ini salah berarti. Yang salah. Jawabannya adalah yang ini yang benarnya. Oke, bisa ya. Selanjutnya diketahui bentuk aljabar 3P kuadrat dan 4P kuadrat Q tambah P kuadrat tambah 7P kuadrat dikurangi 8. Manakah berikut ini jawabannya benar? Anak-anak, suku sejenis itu yang sama variabelnya, yang persis sama. Kita lihat dari yang A ya, 3P kuadrat dengan 7P Q. Ini cuma P kuadrat, tapi di sini ada Q kuadrat lagi, berarti ini salah. Lanjut, ini 4P kuadrat Q dan 7P kuadrat. Nah, ini salah kenapa? Berarti itu yang Q-nya, berarti ini salah, jangan dipilih. Lanjut, 3P kuadrat dan P kuadrat. Nah, ini sama-sama P kuadrat nih, makanya benar. Lanjut yang terakhir, 4P kuadrat Q dengan 5P kuadrat ini jelas ya. Yang di sebelah kiri ada ininya apa? Ada Q-nya. Berarti jawabannya adalah C, beres. Lanjut. Ini ada kartu soal dan kartu jawaban. Kalian harus mengetahui mana dari jawaban ini yang benar. Oke, yang pertama dulu ya. Amir memiliki tinggi badan. Oh, kayaknya ini Ibu harus kasih tanda deh. Maksudnya di sini kayaknya 1, ini 2 ya. Amir memiliki tinggi badan X cm, tinggi badan Anton 12 cm lebih tinggi. 12 cm lebih tinggi itu tinggi badan Anton. Berarti kalau lebih tinggi, berarti yang ini. Oke, lanjut. Umur Sisil adalah X tahun. Umur Ira 3 tahun lebih muda. 3 tahun lebih muda, berarti dikurang. Maka jawabannya yang ini. Tinggal kalau udah kayak gitu disesuaikan sama pilihan kartu yang benar kartu 1 dengan D salah. Kartu 2 dengan kartu D juga salah. Kartu 1 dengan kartu A benar. Kartu 2 dengan kartu B salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Beres. Lanjut. Nah, ini ada kartu-kartu. Kalian diminta untuk menjumlahkan sama mengurangi. Nggak usah bingung. Kalian bisa tulis dulu. Yang A. Yang A itu kan negatif 3A tambah 2. C-nya 6A min 1. Udah. Dideketin dulu aja ya. Sama 1. 1. 3, negatif 3 tambah 6 itu sama 3. 3A tambah, astagfirullah. Tadi hapus dulu ya. Yang semangat, Oke. 3A 2 tambah, plus 2 dikurangi 1 ya tetap 1. Oke, beres. Sekarang yang B dikurangkan, kartu B dengan kartu D.
berarti A min 6 dikurangi A plus 9. Nah, hati-hati untuk kasus yang ini kalian harus mengalihkan dulu. Jadi negatif 1 dikali A. Jadi gini, A min 6 min A min 9. Tinggal dideketin. A kurangi A kurangi 6 kurangi 9. A kurangi A kan habis ya. 11. Beres. Bisa ya? Ulang lagi aja kalau bingung. Lanjut. Menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, kalian harus mendekatkan dulu kalau ibu biasanya ya. Deketin dulu yang sama variabelnya. Atau suku sejenisnya. Berarti ini dikurang. Ingat, harus selalu dibawa ya. 3 ditambah 2x tambah 3. Berarti 14 dikurangi 12. 6x ditambah 3. Beres. Lanjut. Yang ini juga bisa dideketin dulu aja ya. 5a kurangi, tambah 6b. Gimana sih? Bentar ya. Ibu hapus dulu. Ibu salah nulis. Harusnya yang kiri dulu. 5a berarti min 4b kurang 4. 5a nya tetap karena tidak ada teman kan. Min 4 tambah 6 itu teman banget. Oke, tambah kurang 3. Beres. Nah, ini soal bonus banget, kalian harus benar pokoknya ya. Variabel dari bentuk aljabar 17K tambah 3L tambah 38 adalah udah jelas banget, yaitu yang huruf K dan L. Lanjut, konstanta dari bentuk aljabar 9X pangkat 3 tambah X kuadrat min 67 adalah, anak-anak ingat konstanta itu yang jomblo, yang sendirian, yang nggak punya variabel atau nilainya tetap. Di sini mana? Jelas ya, 67. Nah, hati-hati, harus pakai negatif, karena di sininya ada negatif, bukan yang D. Oke, hati-hati di situ. Nah, lanjut. Berapa banyak kali CB dalam bentuk aljabar? Berarti kalian harus kayak gini caranya. 2x min 5 kalau negatif ya. 2x plus 5x tambah 15. Beres. Lanjut. Tahun ajaran bla 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 ya kan. Berarti ini mah kalian harus misalin dulu. Misal banyak dalam dus itu 16 x misalkan. Terus banyak pulpen toples berarti Y misalkan. Dan yang terakhir banyak penghapus apa? Penghapus itu kotak. Dengan Z. Udah tinggal dijumlahin aja. Total X tambah 7Y tambah 4Z tambah menghapus Y. Udah, hitung. X ada lagi nggak ada, kalau nggak ada berarti tetap 16X. Y 7 ditambah 6 berarti 13. Dan yang terakhir 4 tambah 3 sama dengan 7Z. Dah, beres. Terakhir, ini ada 2 cerita ya. Pak Maman baru saja memanen buah mangga dengan hasil 4 keranjang penuh dan sisanya 10 buah mangga di keranjang. Dengan asumsi banyaknya buah mangga dan setiap keranjang adalah sama, tentukan bentuk aljabar dari hasil panen Pak Maman. Oke, karena ada 4, kita misalin dulu. Misal, apa ya? M adalah banyak mangga pada keranjang. Kita nggak tahu berapa, makanya kita misalkan pada keranjang. Maaf, tulisan ibu bagus banget ya, alias tidak bagus banget. Semoga masih tetap bisa kebaca. Terus udah deh, karena di sini ada 4 keranjang, kita tulislah 4. Terus yang dimisalinnya kan M, berarti kita tulislah M. Ingat ya, tulisnya pakai huruf kecil. Terus tambah sisanya 10, udah beres. Gampang ya. Lanjut. Andra dan Ria memiliki kelereng sama. Andra satu kotak kelereng, toples, 2 kelereng toples. Oke. Bunda mau misalinnya cepet aja ya. Misal X kotak, misal ya. Terus Y toples. Maksudnya banyaknya ya di dalam toples, dalam kotak. Dan terakhir Z. Yang Z berarti apaan sih? Di luar. Luar. Ya nggak sih? Iya. Oke. Berarti kita harus tahu yang ditanyanya apa. Punya Andra. Berarti punya Rio nggak usah ditanya lagi. Oke. Kita fokus ke Andra. Andra punya satu kotak berisi kelereng. Kotak berarti X tambah satu toples berisi kelereng. 2. Nah, satu kotak. Satu toples berarti Y. Tambah apa?
Bawa dua tutup di sekeliling. Udah beres ya. Andra. Dan dua di luar. Berarti tambah dua. Udah beres. Sip. Sudah saja ya. Sekian dari Ibu. Silakan di kalian bisa nanti ngerjainnya. Good luck ya. Ibu juga berdoa semoga kalian nyanyi pada bagus. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu.